berindu ridha Allah, para pecinta baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita lanjutkan belajar kita dengan kitab Ar-Ramadaniyat. Kita sudah sampai kepada bab muru auladakum. Perintahkanlah anak-anakmu untuk melaksanakan kewajiban-kewajiban. Jika mereka masih kecil, untuk latihan. Jika mereka sudah balik, untuk menjalankan kewajiban. Kita sudah sampai kepada waqad qala Rubai. Berkata Rubai, Imam Rubai, arsala nabiyyu, baginda Nabi SAW mengutus. Ghadata Asyura'a, di pagi menjelang siang. Asyura, di hari Asyura. Ila Qural Ansor, ke kampung-kampungnya orang Ansor. Menguruh orang untuk menyeru begini, man asbaha muftiran falyutimma baqiyata yaumihi. Man asbaha muftiran, yang tidak puasa saat ini, hendaknya ia sempurnakan baqiyata yaumihi, imsak, sempurnakan, tidak boleh makan lagi. Waman asbaha shaiman, barang siapa yang saat ini puasa, falyasum, hendaknya dia melanjutkan puasanya. Qalat, berkata Rubai, wa kunna nasumuhu ba'du, akhirnya kami puasa. Wa nusawwim, dan memuasakan sebian anak-anak kami. Jadi anak-anak kami ajari puasa. Wa naj'ala lahum, wa naj'alu lahum, dan kami membuat lahum untuk mereka al-lu'bata minal ihni, permainan minal ihni, dari kapas. Wa idza baka ahaduhum, jika menangis salah satu dari mereka ala ta'ami, karena mau makan, pengen makan, atainahu, kami beri mainan tersebut dzaka hatta yakuna intal iftar, sampai terlena sampai buka. Rawi Syekhun, hadis Imam Bukhari. Hadza fi Asyura, ini tentang Asyura lamma kana wajiban, di saat masih wajib. Jadi cerita puasa Islam itu sebelum adanya puasa Ramadan, ada puasa wajib namanya puasa Asyura. Jadi puasa Asyura itu semula wajib. Awal wajib. Setelah adanya puasa Ramadan dihapus. Enggak lagi wajib. Jadi ini masih wajib waktu itu. Jadi kewajiban zaman itu adalah puasa Asyura. Sehingga karena puasa Asyura wajib, mereka membiasakan anak-anak kecil mereka untuk puasa juga. Dilatih seperti ini. Wa kadzalika Ramadan yusra'u, dianjurkan lil walidi, kalau di Ramadan juga dianjurkan bagi sang bapak, au man qama maqamahu, atau yang maqam, yang mewakilinya, ayah atau mewakilinya, dalam hal ini termasuk guru yang mengayomi anak-anak kecil, yang menampung anak-anak kecil, ayyurabbi auladahu ala siyami, hendaknya mendidik anak-anak mereka untuk berpuasa, puasa Ramadan ini. Wala ba'sa, tidak apa-apa, ayaqta saumahu, kalau tidak mampu memutus puasanya, bil akli, dengan makan, tu yukammiluhu, kemudian disempurnakan. Lidha'fin hasala fihi, karena mungkin hasala lahu, karena lemah, anaknya belum mampu, jangan dipaksa. Ya sudah, putus. Yang penting jangan dibebaskan mereka makan di mana-mana, megang makanan, enggak boleh. Ini puasa Ramadan, sayang, Ramadan. Tapi lapar Umi, tunggu. Kamu jam 12. Sampai jam 12 dulu buka. Atau jam 10 dulu. Yang penting jangan dibiarkan liar begitu saja. Waktu sahur diajak sahur. Bahkan la yajuzu ijbaru ala istiqmali siyam, enggak boleh kita maksa untuk menyempurnakan puasa. Bahaya buat dia. Anak kecil belum mampu. Enggak boleh kita maksa dia untuk menyempurnakan puasanya. Wa hadza ma yusammihi, ini yang diberi nama oleh ahlu baldatina, oleh orang di kampung kami. Kampung kalau di Jawa Timur sana. Ini ada puasa namanya puasa beduk. Jadi di Jawa Timur itu secara umum, tidak tahu di Sunda ada atau tidak. Jadi waktu beduk istiwa itu bunyi beduk dipukul setiap hari. Dung 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 begitu itu masuk belum masuk zuhur, itu beduk waktu istiwa. Itu umum di masjid-masjid di Jawa Timur itu yang besar-besar itu. Jadi
bunyi beduk tidak di waktu masuk saja, akan tapi ada waktu istiwa. Yang beduk. Jadi anak kecil nanti guyonannya atau beri nama, kamu puasanya puasa beduk. Kapan ada bunyi beduk berbunyi, kamu boleh buka. Ini sebagian daerah. Ya, Baldatina ini negeri kami, maksudnya di kampung sana, kampung Blitar sana itu ada, masih istiwa beduk. Jadi kalau waktu beduk, waktu zuhur, istiwa, matahari di atas kepala kita, ada bunyi beduk. Kalau di rumah, itu kan samping, itu kan masjid besar, pondok pesantren. Itu ada beduknya gede, dipukul pas beduk, waktu istiwa. Nah ini ada anak-anak kecil dibiasakan puasa beduk, sampai istilah itu maruf, puasa beduk aja, karena masih kecil. Tidak tahu yang di Sunda ada ayat tak ada? Ada Sunda, yang ada Sunda di sini? Ada juga. Apa namanya? Beduk juga, puasa beduk juga. Ada istilah itu. Mungkin sudah wali, sudah orang sudah ada sudah bukti. Memang itu pendidikan, itu menunjukkan orang punya ilmu di kampung itu. Bukan anaknya dibiarkan begitu saja. Ada puasa beduk. Berarti bukan dadatina wal badatikum. Bukan negeri kami saja, negeri sini juga sama kayak ada. Ini baldatina ini nisbat kepada yang nulis orang Blitar, ya di Blitar nih kasusnya. Tidak tahu di tempat lain kita belum survei, tapi hari ini ada bukti orang Sunda ngomong katanya ada. Biarpun sekarang sudah pada hilang beduk itu. Kalau dulu tuh beduk itu berlomba-lomba yang bagus kayunya, kulitnya, bunyinya itu menggelegar dem. Jadi dari kejauhan sudah kedengaran. Sehingga kalau ingin menunggu buka itu nunggu beduk berbunyi. Sebelum canggih mikrofon belum ada mikrofon waktu itu, masih kecil, jarang mikrofon. Tapi dengan beduk itu sudah tahu sudah masuk zuhur, masuk asar, masuk maghrib. 6. Haitsu anna as-saghira, sekiranya samul istiwa, puasa beduk dah itu. Haitsu anna as-saghira, ini tidak bisa diterjemahkan puasa istiwa, enggak ada. Ini harus orang Jawa yang terjemahkan. Samul istiwa. Istiwa itu pas di haitsu anna as-saghira, sekiranya ada anak kecil indal ajzi, tatkala sudah enggak mampu yuftir, enggak mampu puasa, yuftir berbuka inda istiwa isyamsi, itu mayukamilu ilal ghurub. Kemudian dipersempurnakan waktu huruf terbenam matahari. Wala ba'sa, enggak apa-apa, antu'idda, kau siapkan lahum bagi mereka bi ba'dil lu'abi, dengan permainan-permainan al-mubahati yang halal. Boleh anak-anak permainan yang halal, boleh permainan apa saja, positif, selain handphone. Permainan handphone bukan permainan menjerumuskan. Permainan yang halal, saya ingat, harus kita ingatkan. Setelahnya harus ada selain jawal, harus begitu, karena itu merusak. Sepertinya bikin seneng anak-anak sampai buka, tapi justru di saat itu mengajari, ditulis saja nanti, supaya tidak tulis. Karena itu bukan main, kita akan melihat bermacam-macam dengan handphonenya, malah mengajari rusak puasa. Permainan, terserah apa permainan anak-anak, lereng kayak apa, kalau di Jawa itu bekel apa itu, yang bola dinaikkan terus kita ini apa itu ya, bekel ya, bekel, lereng, bak sodor, terus gini itu apa itu, halal. Dan itu banyak, bikin permainan sebanyak-banyaknya. Justru kita hindari permainan-permainan modern yang merusak mata. Game itu mesti bikin candu juga. Selain itu permainan yang halal, allati, yang sekiranya yatasallawna, mereka senang biha, dengan permainan itu. Tasallawna itu terlena. Tasliyah itu menjadikan orang senang lalu terlena. Anit ta'ami, dari makanan, wasyarab, dan minuman. Sampai lupa dengan permainan. Wal yakum, hendaknya menjalankan al-abu, seorang ayah, wal dan ibu, fil bait, di rumahnya, bitta'awun, untuk tolong menolong, fi hadhi tarbiyati, dalam tarbiyah lil awlad ini, untuk mendidik adanya ini. Wa manhil jawazi, juga memberikan hadiah, jawaizi, memberikan, wa manhil jawaizi, memberikan hadiah lil awladi, anak-anak, minadz dzukur wal inasi, laki perempuan, fi syahr Ramadan, bagi yang mampu. Tapi jangan hadiah itu menjadikan mereka tersiksa, karena mungkin anak terlalu pengen sama sepeda. Itu akhirnya kalau kamu full 30 hari kasih sepeda, itu ternyata malah menyiksa, karena bagi dia itu kesehatan nggak penting, yang penting sepeda.
Menyiksa juga, bukan begitu caranya. Mohon maaf ya. Kamu kalau 30 hari puasamu, Abi kasih hadiah sepeda. Dia rindu banget sama sepeda. Oh, rela sakit anak-anak. Apalagi tahu bapaknya pelit. Rela sakit, yang penting saya dapat. Kalau enggak akan dikasih. Akhirnya memaksa halus itu, tak boleh. Ya hadiah yang wajar, senang. Yang tidak menjadikan mereka seperti itu, sampai tersiksa dan memaksakan diri. Wal takunil ummu, hendaknya seorang ibu itu ainan, jadi mata, aulal auladi, tentang anak-anaknya. Karena umumnya suaminya pergi. Ibunya di rumah. Bil mutaba'ati, untuk tindak lanjuti pendidikan, ngawasi mutaba'ati fil baiti, di rumahnya. Ya hasbal istita'ati, semampunya. Walikunal ab, hendaknya seorang ayah harison, juga semangat ala dhahabi, untuk pergi bil auladi, dengan anak-anaknya al-dhukur, yang laki-laki khususnya, ma'ahu, dengannya anak laki ilal masjid, ke masjid. Ajak anak-anak lakinya ke masjid. Wa'lam, ketahuilah anna li tarbiyatil walidaini, pendidikan ayah orang tua itu atharon kebiran, pengaruh besar fi nufusil auladi, di jiwa seorang, di jiwa anak-anak, biidznillah, atas izin Allah. Aimal ya akhil habibu, lakukan wahai saudaraku tercinta, barnamajan, satu acara li auladika, untuk anak-anakmu. Di Ramadan, bihaitsu yakunu, sekiranya acara itu musallian, menyenangkan, menghibur mereka, mufidan, bermanfaat. Makanya bukan game, bukan tadi, enggak. Ada permainan yang tampak adalah mubah, tapi dia punya pengaruh besar kepada kerusakan mental. Harus diperhatikan, sehingga namanya kecanduan. Sebab ada orang kecanduan game. Bang, itu permainan biasa, pada dasarnya adalah mubah. Akan tapi kalau sudah kecanduan, dia akan menghabiskan waktunya berjam-jam, lupa. Suruh belajar jadi malas. Kenapa? Enakan main game. Penasaran untuk ngejar poin-poinnya dan seterusnya. Itu bahaya. Biarpun pada dasarnya mubah. Maka kalau ada usulan membuat game di pondok dan sebagainya, ya ini namanya merusak santri. Nah ini, karena tidak tahu akibatnya. Yang belum pernah menemukan anak-anaknya kecanduan game, mungkin ngentengin aja. Tapi sudah kecanduan game, bahaya banget. Nah, tapi permainan yang positif yang lainnya, yang sehat, di lapangan. Makanya kita perlu kembali kepada permainan-permainan zaman dulu. Yang dengan ala kadarnya, sederhana, bisa dijangkau oleh semuanya. Kayaknya harus ada sekolahnya barangkali ya kita. Coba dibuka kuliah permainan anak-anak. Nah itu betul bisa berguna, coba. Mengembalikan permainan yang positif. Coba usulkan nanti ke Menteri Pendidikan atau bagaimana itu. Kita pengen sekolah permainan. Ada atau belum? Coba, ada yang ngerti? Sekolah bermain, kalau ada kita pengen Anda satu orang ustadz dari sana datang ke sini. Kuliah bermain. Cakep. Karena untuk mengembalikan, menarik mereka dari alam maya yang menyiksa, merusak, itu harus ke alam nyata yang menarik. Untuk menarik dari alam maya menuju alam nyata, harus dengan permainan yang indah. Oke, main bola jelas pasti, basket, badminton, segala macam ini. Tapi ada permainan tuh anak-anak kecil yang bisa disederhanakan di rumah masing-masing bisa ya. Budaya, barangkali kita perlu cobalah Al-Baca TV membuat supaya terbangun budaya. Channel-channel membuat budaya permainan-permainan sederhana yang bisa dilakukan di rumah tanpa bayar mahal. Tanpa bayar mahal. Dan keringatan itu anak-anak. Dan anak-anak kalau main-main tuh serius aja. Main pun petak umpet dan ya serius. Bedanya anak-anak sama orang tua hari ini. Orang tua ini sering lalai. Jadi kerjanya pun seriusnya orang hari ini main-main. Tapi anak kecil tuh main-mainannya serius. Itu. Anak kecil pakai petak umpet tuh sembunyi sampai bungkuk-bungkuk berjam-jam serius. Tapi hari ini orang dewasa seriusnya jadi main-main ini. Ini kita. Nah ini permainan perlu kayaknya, kita ada ide baru ini sebenarnya, lintas ini. Kayaknya betul, hari ini kita perlu membiasakan anak dengan permainan. Hak main untuk mereka, bukan waktunya belajar di usia-usia dini. Nah mental mereka harus dikenalkan dengan jiwa mereka, dengan permainan itu adalah juga melatih kecerdasan pada akhirnya kalau positif benar permainannya. Sehingga mereka tidak semakin biasa dengan handphone bapaknya, handphone ibunya.
Tolong dicatat ini untuk kita programkan masalah ini. Kursus kalau perlu. Kalau ada tempat bermain, kita kirim 3-4 orang kursus untuk dibudayakan permainan di pondok. Yang positif, keluar keringat, mata sehat, keringat, badan sehat. Nah ini membuat bernama itu yakun mufidan, acara-acara yang menarik, bermanfaat, sesuai ma'amaril abna'i, yang sesuai dengan umur mereka. Al-banati, anak laki perempuan, umurnya beda-beda, mustawayatihim, tingkatan-tingkatan mereka. Yuk, membuat acara-acara di rumah yang menarik. Iya, ngaji Al-Quran, iya, belajar, iya, tapi ada saat-saat mereka yang nggak bisa, mereka harus terus belajar, ngaji saja. Tapi ada acara-acara yang menarik, positif. Musyawwiqan lahum, yang merindukan pada mereka. Murabghiban, memotivasi, memacu, fi ta'atillah, untuk taat kepada Allah. Permainannya pun mengarah kepada ketaatan pada Allah. Muqabbihan dzunuba, bisa menjelekkan. Jadi memang di dalam permainan atau acara yang mengajari agar anak-anak itu juga benci kepada adzunuba, dosa-dosa, wal ma'asi, maksiat-maksiat. Wa'lam, ketahuilah, annaka mas'ulun 'anil auladi yaumal qiyamati. Engkau tanggung jawab, akan ditanya tentang anak-anakmu, wahai para bapak, yaumal qiyamati, di hari kiamat. Waqad qala sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam, kullukum ra'in, setiap kalian adalah ra'in, penanggung jawab. Wa kullukum mas'ulun an ra'iyati, kalian akan ditanya tentang apa yang jadi tanggung jawabmu. Akan ditanya siapa yang di bawah naungan kita. Kullu mauludin, dan anak-anak kita tuh bersih, yulatu 'alal fitrati, anak kita lahir bersih tanpa dosa. Maka kalau ternyata ada noda-noda setelah itu pada diri anak, itu yang ditanya bapaknya. Fa'abawahu, bapak ibunya lah, yuhawwidanihi, menjadikan dia seperti Yahudi atau Yahudi beneran atau akhlak Yahudi, budaya-budaya Yahudi, yunassironihi, sama, atau punya akhlak-akhlak Nasrani, yumajjisanihi, atau akhlak Majusi. Yaitu bapak ibunya yang mendidik, dikenalkan apa. Maka termasuk, mohon maaf ya, tontonan yang sifatnya kayak di handphone dan sebagainya, itu tidak mengarahkan. Karena bisa jadi anak kita terpesona dengan satu permainan atau apapun, ternyata itu budaya Yahudi, budaya Majusi, dan lain sebagainya. Harus direncanakan permainan untuk anak. Waqtir minad du'a'i li nafsik, banyaklah doa untuk dirimu sendiri di Ramadan ini. Wali aulatika, dan untuk anak-anakmu. Wa anta shaimun, kau berpuasa. Dalam berpuasa dianjurkan berdoa. Sepanjang Anda disifati sebagai orang berpuasa, maka saat itulah dianjurkan banyak berdoa. Thalathu da'awatin, kata bagi Nabi, 3 doa-doa mustajabatun, yang dikabul. Da'watus shaimi, doanya orang puasa. Kalau sudah bicara doanya orang puasa, ini terbentang antara fajar shadiq sampai terbenam matahari. Maka kalau bicara ini berarti doa-doa yang umum, bukan dari Nabi, hendaknya dibaca sebelum berbuka dong. Karena kalau sudah buka, selesai puasanya. Karena doa shaim. Tapi yang diajarkan Nabi, misalkan ada misalnya doa yang diambil dari para ulama, Allahumma laka sumtu wa bika amantu wa alika aftartu, dan doa-doa yang lainnya sangat tepat dibaca di saat menjelang berbuka. Menjelang berbuka. Di saat berbuka, setelah itu boleh membaca apa yang diajarkan Nabi. Dhahabat dhama'u wabtalatul uruku wa thabatal ajru, insyaallah bisa. Biarpun itu juga bisa dibawa setelah. Kayaknya bisa gini. Yang sebelumnya kita bagi. Yang doa-doa umum, ada pun yang diajarkan Nabi, biarpun kalimat dhahabat dhama'u, dan telah hilang dahaga, dan itu memang sesuai jika dibaca setelahnya. Kalimat itu, dhahabat dhama'u wabtalatil uruku wa thabatal ajru, insyaallah, sangat tepat kalau saya dibaca setelahnya. Kalaupun dibaca pas buka, juga memang tidak ada masalah lagi berbuka. Atau kita jadikan seperti doa makan, atau doa setelah buang air. Alhamdulillahilladzi adhaba 'anil adha wa'afan, itu kan setelah. Biasa saja. Baik. Tapi kalau doa yang panjang, doa yang umum, ya yang banyak adalah sebelum berbuka.
Karena dalam hadis lain hatta yuftira. Seorang yang berpuasa itu akan dikabul doanya sampai dia berbuka. Dalam riwayat lain bunyinya begitu. Wa da'atul musafiri, doanya orang bepergian sampai dia masuk ke rumahnya. Wa da'atul madlumi, doa orang ditolong sampai dia angkat kezalimannya. Wal Baihaqi fi Syu'ab. Qala sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu ta'atin la turaddu. 3 doa yang tidak ditolak oleh Allah. Da'watul walid, doanya orang tua. Da'watul shaimi, doanya orang berpuasa. Wa da'watul musafiri, doanya orang bepergian. Nah ini Rawahu Baihaqi wa Sunan Kubra. Wa anta sebagai seorang tua qad jama'ta, telah mengumpulkan baina siyami wal ubuwah. Ayah iya, puasa juga iya. Berarti dirimu wahai ayah di bulan Ramadan itu ada 2 sebab doa dikabul. Sebagai seorang ayah walid dan sebagai seorang yang berpuasa. Istijabati doa untuk dikabul doa. Tsumma rabbihim, kemudian setelah itu didik anak-anakmu mereka itu ala nawafili, untuk melakukan kesunahan-kesunahan minas sholawati, salat, katarawih, tarawih, wa ghairiha, dan yang lainnya. Mudarasatil Qur'ani, tadarus, wa'alimhum, dan ajari mereka untuk ikhtinamal waktu, memanfaatkan waktu. Wa'arifhum, kenalkan kepada mereka bikimati hadha syahril karim, tentang nilai bulan mulia ini. Bab selanjutnya, khairun min alfi syahrin, lebih bagus daripada 1000 bulan. Alam ketahuilah ayuhal ahul habibu, hai saudaraku tercinta, anna fi ramadhana, sungguhnya di bulan Ramadan itu ada lailatan, 1 malam, faddalaha, yang telah Allah unggulkan malam tersebut, faddalaha Allah unggulkan ala jami'il layali, dibanding malam-malam yang lainnya. Inna lailatun mubarakatun, itulah malam yang penuh berkah. Kama qala Allah Ta'ala, seperti ini firman Allah, inna anzalnahu fi lailatin mubarakatin, kami telah turunkan Al-Quran di malam penuh berkah. Di malam penuh Al-Quran diturunkan malam berkah. Inna kunna mundhirin, aku turunkan Al-Quran malam berkah. Al-Quran diturunkan di malam penuh berkah, itu malam penuh berkah itu malam apa? Kan gitu. Disebutkan ayat lain, inna anzalnahu fi lailatul qadar, kami telah turunkan Al-Quran di malam Lailatul Qadar. Jadi malam penuh berkah yang disebutkan ayat yang satunya, dijelaskan oleh ayat yang lain adalah malam Lailatul Qadar. Inna anzalnahu fi lailatin mubarakatin, kami turunkan di malam penuh berkah. Inna kunna mundhirin, sungguh kami memberikan peringatan di dalamnya. Fiha yufraqu kullu amrin hakim, di malam itulah, di saat itulah, di malam itu dibagi kullu amrin hakimin, segala urusan, hakimin dengan tepat. Ihkam, hakim di mana ihkam di sini para mufassirin. Hakimin yakni dengan serius, dengan artinya apa? Disitulah Allah menentukan segala sesuatu. Bahasanya ini begini, ini model begini, jumlahnya begini. Di malam itu Allah bagi. Caranya bagaimana Allah alam, yang hanya Allah yang tahu. Yang penting disebutkan amran min indina, itu urusan dari kami. Inna kunna mursilin, kami mengirim kepada utusan-utusan. Hayya lailatun, malam itu adalah lailatun khairun min alfi syahrin, yaitu malam lebih bagus daripada 1000 bulan. Fi fadliha, tentang keutamaannya. Wa syarafiha, kemuliaannya. Wa kathrati khairiha, tentang baik kebaikannya, banyaknya kebaikannya. Wa thawabil ajri fiha, dan pahalanya yang banyak. Kama qala ta'ala, seperti difirmankan Allah, Lailatul Qadri, malam Lailatul Qadar, khairun min alfi syahrin, malam lebih bagus daripada malam 1000 bulan. Wa fiha tatanazzalul malaikatu wa jibrilu, disitulah turun malaikat. Nah, turunnya malaikat tentu ada maksud, bukan sekedar turun, tapi untuk menjalankan perintah Allah. Ngapain? Untuk menurunkan rahmatnya, memberikan rahmat, membagi-bagi kasih sayang Allah, karunia dari Allah. Tatanazzalul malaikatu jibrilu fil ardi bil barakati wal khairi war rahmati, dengan membawa keberkahan, kebaikan dan rahmat. Kama qala ta'ala, tanazzalul malaikatu, turun malaikat-malaikat, ruh, dan juga malaikat Jibril, fiha, di malam Lailatul Qadar, bi'idzni rabbihim, atas izin dari Tuhannya, min kulli amrin, dari segala sesuatu, banyak hal yang telah diturunkannya, sampai salamun, min kulli amrin salamun. Jadi
Allah menurunkan di malam itu segala kebaikan, kedamaian, kesejahteraan, kebaikan. Hatta matla'il fajar, sampai terbit matahari. Sampai terbit fajar, sampai masuk subuh. Wa innahi lailatul maghfirati, itu malam pengampunan. Lailatul maghfirati, malam pengampunan. Kama qala ta'ala, seperti firmankan Allah, man qama lailatul qadri, barang siapa melakukan, bangun, menghidupkan malam Lailatul Qadar, imanan, dengan penuh keimanan, wahtisaban, dan mengharap pahala dari Allah, ghufira lahu, diampunilah orang tersebut ma taqaddama min dambihi, yang lalu dari dosanya. Rawahu Syaikhan. Wa man qamaha imanan billahi, barang siapa yang melakukan itu karena iman kepada Allah, wa bima a'addahu, dan beriman kepada apa yang Allah persiapkan, minat thawabi, dari pahala, liman qamaha, bagi yang menghidupkannya, wa ihtisaban, dan mengharap, lil ajri, pahala, indallahi, di hadapan Allah, hasala, dia mendapatkan hadhil maghfirata, pengampunan ini. Kalau pas dia mohon itu semuanya di malam Lailatul Qadar, dia mendapatkannya. Wa ilam ya'lam biha, biarpun dia agak sadar kalau itu malam Lailatul Qadar. Walam yathbut annahu, dan belum ada keterangan yang pasti. Lam yathbut, belum ada kepastian. Tidak ada yang pasti. Tidak ada keterangan yang jelas. Yang pasti, annahu, sesungguhnya, tamma tahdidu tauqitin lilaitul qadri. Tentang ketetapan waktu Lailatul Qadar belum ada. Sama sekali. Bukan tanggal 21, juga bukan tanggal 23. Akan tapi mungkin tanggal 21, mungkin tanggal 23. Tapi pemastiannya tidak ada. Maka jangan kita memastikan. Belum ada kepastian. Tidak ada keterangan. Filalatin muhaddadatin, dia ada di malam tertentu, nggak ada. Walillahi azza wa jalla hikmatun. Allah mempunyai hikmah. Dia maksud di balik itu semuanya. Hikmah itu adalah satu maksud kebijakan. Allah yang maha bijak punya maksud di balik itu semuanya. Kenapa disembunyikan? Ya, maksudnya adalah ya biar orang berlomba. Coba kalau Lailatul Qadar dikasih tahu oleh Allah, hancur dunia ini. Anggap saja Lailatul Qadar tanggal 21. Nggak ada sopir angkot nggak mau, Gojek nggak mau, orang jualan nggak mau, bubar semuanya. Kenapa? Ngejar Lailatul Qadar. Bubar dunia. Biarpun fasik-fasik yang orang pasti ngerti Lailatul Qadar. Apalagi yang fasik lumayan, malam 1000 bulan. Bubar nih korupsi. Berantakan. Disembunyikan oleh Allah biar tampak yang serius. Berusaha. Ada hikmah fi adami tahdidi lailatiha lil muslimina, dengan tidak dibatasi waktunya, tidak ditentukan, ini ada hikmahnya. Kala yajtahidu fi ibadati hadhihi lailati faqat. Itu fi ibadati hadhihi lailati faqat. Supaya tidak serius beribadah di malam ini saja. Wa itakassalu an baqil layali, supaya tidak malas-malas di malam berikutnya. Sekarang setengah menentukan saja, apalagi ditentukan. Setengah menentukan aja itu merusak masjid. Coba masjid sana-sana itu, kiri kanan tempat. Yang sudah ditentukan gaya Lailatul Qadarnya di hari tertentu, misalnya di masjid fulan Lailatul Qadarnya tanggal 23. Rame sak pasar-pasarnya. Besok dan sebelumnya nggak ada, sepi. Mau diramaikan nggak mau. Itu belum ditentukan itu, baru setengah menentukan, hanya memilih aja di antara kemungkinan yang banyak itu. Coba berantakan dia tuh. Akhirnya nggak bisa dimakmurkan. Yatakasalu, akhirnya malas bibaqil layali, di malam-malam selanjutnya. Fahada fadlun 'adzimun, ini ada keutamaan yang besar. Minallah azza wa jalla, dari Allah yang maha mulia dan maha agung. Ala ibadi, kepada hambanya. Dhahaba jumhurul ulama, kebanyakan ulama berpendapat, minal hanafiyyati wal malikiyyati wal syafi'iyyati wal hanabilati, semua. Ila anna lailatul qadri fi syahr Ramadan kullihi. Syahr Ramadan kullihi. Lailatul Qadar itu adanya di bulan Ramadan semuanya. Maksudnya apa? 4 mazhab mengatakan Lailatul Qadar hanya di bulan Ramadan. Di sana ada pendapat kecil Lailatul Qadar bisa di luar Ramadan. Enggak.
Kebanyakan di Ramadan. Cuma Ramadannya itu kapan? Bisa tanggal 1, 2, 3, 4, 5, 6, saya sepanjang Ramadan. Ini disepakati. Cuman perbedaan di antara madhab nanti dugaan-dugaan kuatnya. Kalau Imam Syafi'i mengambil 21, bisa 27 atau asal. Nanti imam yang lain mengambil hari yang lain. Tapi secara umum mereka bersepakat bahwasanya Lailatul Qadar hanya di bulan Ramadan. Karena itu keistimewaan. Sebab kalau Quran kan berbunyi kutiba alaikumusyamu. Diwajibkan atas kalian berpuasa. Jadi puasa itu umat terdahulu juga ada. Lalu keutamaan untuk Nabi Muhammad apa? Puasa Ramadan. Dan keutamaan Ramadan apa? Ada Lailatul Qadarnya. Lailatul Qadar. Waqad akhbarallahu ta'ala fi kitabil aziz, Allah telah memberitakan dalam kitab Al-Qur'an yang aziz yang mulia ini, annahu, sungguhnya Allah anzal Al-Qur'an, menurutkan Al-Qur'an Al-Karim yang mulia ini fi lailatul qadri, malam Lailatul Qadar. Inna anzalnahu fi lailatul qadri. Kami telah turunkan Al-Qur'an di malam Lailatul Qadar. Wa ma adraka ma Lailatul Qadar, tahukah kamu apa itu Lailatul Qadar? Lailatul khairun min alfi syahr, dan sampai akhir ayat. Wa khabar aidan, dan Allah juga beritahu annahu anzalal Qur'ana, Allah menurunkan Al-Qur'an Al-Karim yang mulia fi syahr Ramadan haitsu qala, di bulan Ramadan Allah berfirman, syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an, bulan Ramadan diturunkan di situ Al-Qur'an. Jadi digabungkan antara ayat dengan ayat. Berarti Al-Qur'an turun di bulan Ramadan. Hudal linnasi, petunjuk bagi manusia, baniyatin, keterangan-terangan minal huda wal furqani, agar membedakan antara yang hidayah dan untuk membedakan huda, untuk memberikan hidayah, wal furqan, pemilah antara yang baik dan yang buruk, menunjukkan mana yang baik dan mana yang buruk. Wa dalla dzalika, menunjukkan yang demikian itu ala anna lailatul qadri, bahwa lailatul qadr itu fi syahr Ramadan, bulan Ramadan saja, selesai. Jadi para a'immah sepakat, 4 madhab lailatul qadar di bulan Ramadan. Cuman dugaan-dugaan kuatnya mana ini? Wal khilafu bainahum fi ta'yin lailatul qadri minasyahri. Perbedaan di antara mereka adalah penentuannya di antara sebulan Ramadan di mana? Di awal bulan, pertengahan bulan, akhir bulan. Al-aqwalin, banyak pendapat. Ahamuha, yang paling di antaranya paling penting mayali. Pertama, al-qaul awal. Anna lailatul qadri munhasirun fil ashril awakhir min syahr. Ini mulai mengerucut. Dari Ramadan menurut pendapat pertama, dan Ramadan ini paling banyak adalah di 10 akhir Ramadan. Wa dzalikal wurudil ahadits nabawiyyah, karena ada hadis nabawi allati tahutsu 'alaiha, yang menghimbau kepada untuk menghidupkan malam-malam 10 akhir Ramadan. Tahutsu menghimbau fil asr akhir Ramadan, di Ramadan. Waqad qala 'alaiha, ini iqamatiha ala qiyami biha pada Lailatul Qadar fi ashr awakhir, di 10 akhir bulan Ramadan. Ada dhamir tapi tidak ada kembalinya. Ini bicara tentang ibadah Lailatul Qadar. Inna Lailatul Qadar mukhassasun asyr. Padahal wurudil hadits nabawi anti takhussu ala ihya'iha wa iqamatiha, atau ala al-ibadati fiha fil ashr al-awakhir, atau ala al-uthuri ala husuliha ala Lailatul Qadar, untuk mendapat Lailatul Qadar fil ashr al-awakhir, di 10 akhir bulan Ramadan. Waqad qala sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda bagi Nabi, taharrau, cari-cari, tunggu-tunggu, menanti-nanti Lailatul Qadar, malam Lailatul Qadar fil witri, di hari ganjil, minal ashril awakhiri, di 10 akhir. Nah, ini mulai mengerucut lagi. Pertama Ramadan 10 ganjil nanti. Bukan berarti yang lain nggak mungkin. Nah, memahaminya langsung dari belakang. Oh, ganjil tok. Makanya waktu genep nggak mau datang. Atau 21 tok. Nah, 23 juga nggak didatangi. Ini salah bacanya. Baca keterangannya salah. Minal ashr. Waqala, dan Nabi SAW, iltamusu fil ashr awakhiri, cari Lailatul Qadar di 10 hari akhir, yakni Lailatul Qadar. Wa in dha'ufa ahadukum, jika kamu lemah, nggak mampu, aduh, kayaknya kerjaan saya nggak mendukung untuk bisa saya menunggu-nunggu, mencari-cari di 10 akhir
Ramadan. Au ajaza, enggak mampu berat, fala yughlabanna, jangan sampai dia tidak mampu ala sab'il bawaki di 7, bukan 10-7. Jadi mulai tanggal 23 berarti. Paling tidak mundur deh. Waqad qala sallallahu alaihi wasallam, Nabi pernah bersabda li rijalin min ashabi, kepada orang-orang dari sahabat beliau, uru, yang mereka dilihatkan tanda-tanda Lailatul Qadar. Ada sahabat Nabi yang melihat tanda-tanda Lailatul Qadar fil manam, dalamnya, atau melihat Lailatul Qadar di dalam mimpi. Kalau mimpi itu memang rambu-rambunya beda, yang penting dikasih tahu deh. Nggak tahu caranya gimana, mimpi itu kan memang alam beda. Bisa bermimpi, bercerita, dan waktunya pendek jadi panjang, ajib. Kita tidur dari gerbang, dari jalan raya, ketiduran sampai sini, bisa mimpi panjang. Jadi mimpi itu bisa lebih panjang daripada durasi waktu untuk kita bercerita tentang mimpi. Mimpi. Nah, kita bisa dalam waktu 5 menit bisa mimpi kayak kisah 1 jam. Bisa. Begitulah, ada mimpi lebih panjang. Kita mimpi kayak sudah macam-macam, baru tidur berapa menit. Nah, di sini sahabat Nabi mimpi. Sabil awakhir ketemu Lailatul Qadar di 7 hari yang pertama, terakhir. Lalu Nabi menjawab, ara ru'yakum, aku juga melihat seperti yang kau mimpi. Ini dikukuh oleh Nabi. Kata wata'at fi sab'il awakhir, sudah sepakat di 7 hari terakhir bulan Ramadan. Wa man kana, barang siapa mutaharriha, wa man kana mutaharriha, wa man kana mutaharriha, ini fi'il, barang siapa mencarinya, mutaharriha, fal yataharraha fi sab'il awakhir, hendaknya mencari di 7 akhir bulan Ramadan. Qala rahu syekhan qala sallallahu alaihi wasallam, iltamisuha fil asril awakhir min Ramadan lailatul qadri, cari di 10 akhir bulan Ramadan, carilah apa? Lailatul qadri fi tasi'atin tabqa, di 9 akhir, kalau tidak 10 akhir ya 9, kalau 9 sabi'atin tabqa, oh hamisatin tabqa. Artinya kayaknya itu sudah semampu deh. Tidak 10 akhir ya 9 akhir, enggak 9 akhir ya 7 akhir, enggak 7 akhir, 5 akhir deh. Jangan sampai enggak. Tapi lihat kalau kita perhatikan ribut-ributnya perbincangan yang panjang ini menyimpulkan 10 akhir. Ini pendapat pertama. Coba dari bermacam-macam pendapat ini berkumpul dalam satu makna yang sama, yaitu di 10 akhir bulan Ramadan. Waqad qala Ubay bin Ka'ab, Sayyidina Ubay bin Ka'ab berkata, wallahi inni la a'lamu, demi Allah akulah melihat, ayu lailatin hiya, karena bersumpah dengan apa yang ia ketahui, bukan memastikan. Aku melihat tanda, wallahi aku melihat tanda-tanda itu. Hiya lailatu, itu adalah satu malam, allati, yang amarona, telah memerintahkan kepada kami, biha, dengan malam, di malam itu Rasulullah SAW biqiyamihah, untuk kita menghidupkannya. Jadi pas Nabi menyuruh kita menghidupkan malam itu, aku masih ingat. Waktu itu lailatun hiya lailatul sabihatin, lailatul sabihati 27. Hari yang paginya itu hari ke-70, 27. Berarti malam 27, karena paginya hari ke-27. Nah, hadis begini nanti ada para ulama yang kebetulan juga punya pengalaman sama, mengambil pendapat ini. Tapi bukan ini pendapat satu-satunya. Makanya yang dihidupkan jangan 27 saja berdasarkan hadis ini. Wa min dzalika ma akhrajal Imam Bukhari, begitu juga berita tentang ini yang diberitakan oleh Imam Bukhari, anis sahabil jalil Abdullah bin Abbas, Wa dhaba ila hadzal qaul jumhur ulama min al-Maliki Syafi'i al-Hanafi. Inilah pendapat yang diambil oleh ulama dari mazhab Maliki, Hambali, Syafi'i, Hambali, dua imam besar, Imam Auza'i, Abu Thur, masyhur indal Malikiyah, wal Hanabilatu, wal Hanabilati, annaha la tusabi wal 20, secara spesial sabak wa 20, 27 ini diambil oleh pendapat Malikiyah, Syafi'iyah, Hanabilah, Imam Auza'i, Imam Abu Thur, pendapat yang masyhur dalam mazhab Malik. Nah, sehingga banyak yang mengidolakan 27. Ya sah-sah aja. Tapi bukan berarti jangan dipasin. Ini kan bisa jadi salah satu dari 1400 tahun ini, kan berarti kan kali 12.
1400 tahun itu kan kali 12 kali 16. Ya jadi setiap tahun satu. Berarti berapa? 1400. Ya 1400 Lailatul Qadar. Ya bisa jadi yang kena 27 ya mungkin aja banyak. Karena sudah banyak Lailatul Qadar setiap tahun turun. Baik. Wa qala Syafi'i itu berkata Imam Syafi'i, "Innaha takun fi latin muayyanatin minal ashri." Dari 10 itu ada yang tertentu. Ini adalah ijtihadnya Imam Syafi'i sesuai dengan bisa jadi pengalaman atau dari nas. Wala tatanaqqal bainal layali minal ashri. Enggak keluar dari 10. La tatanaqqal. Paling mundar-mandir 10. Wa arjaha. Lah ini kalimat cerdasnya Imam Syafi'i. Cuman yang paling diharap ini kayaknya banyak ulama ngomong al-layalil fardiyati di hari ganjilnya. Arjaha di hari ganjilnya. Hari genapnya ada dong. Di antara hari-hari ganjil itu indal Imam Syafi'i Lailatul Hadi wal 20 21. Imam Syafi'i lebih ke 21. Qaul tsani pendapat yang kedua adalah innaha awwalu lailatin minasyahri 10 awal lailatin minasyahri setiap awal bulan Ramadan. Ini juga pendapat. Nah, ini diambil juga boleh lah. Nanti awal Ramadan semangat deh. Supaya barangkali ini benar mendapatkan supaya enggak ketinggalan kita. Perkataan sahabat Jalil Abu Razin Al-Qaidi. Qalu tsalits dapatkan dia innaha mubhamatun. Enggak ada penentuannya, mubham disembunyikan fil ashril awasit di 10 pertengahan ajib. 10 pertengahan min syahri dari setiap bulan Ramadan. Nusiba dzalika ala sahibil jalil ini disebutkan kepada sahabat Jalil Utsman bin Abil As. Oleh Imam Hasan Basri ini mendapat dinisbatkan kepada Imam Hasan Basri. Al-Rabi pendapat yang keempat adalah innaha tatanaqqalu bainal layalil ashri awakhiri minasy-syahr. Pendapat yang terakhir adalah berpindah-pindah. Di 10 akhir setiap bulan Ramadan. Fatakun fi ba'di sinin fi lailatin wa fi ghairiha minas sinin fi lailatin ukhra. Pindah-pindah. Artinya bukan seperti yang dikatakan Imam Syafi'i, 7 kebanyakan. Tidak pindah, harus pindah. Satu pindah-pindah. Sebenarnya lebih mirip ini pendapat ini ke pendapat yang pertama. Karena pun pada akhirnya masih berputar-putar di 10 akhir bulan Ramadan. Wa hadza tariqul jam'i bainal ahaditsil waridati. Ini adalah untuk menggabungkan hadis-hadis yang datang dari Nabi fi tahdidi lailatul qadri untuk membatasi, untuk menjelaskan batasan Lailatul Qadar min layali syahri dari setiap bulan Ramadan. Wa khasatan fil ashril awakhiri khususnya di 10 akhir bulan Ramadan. Wa kullul katsiri min ahli ilmi ini berkatakan banyakkan ahli ilmu minhum adalah di antara mereka adalah Ibnu Hajar Asqalani, Imam Ibnu Hajar Amirul Mukminin fi hadis, Imam Mawardi, Imam Nawawi wa khairihim. Kelas. Wa hadha khilaf yufiduk. Perbedaan ini menunjukkan bahwasanya kepadamu menjelaskan padamu anna ta'yin laisa yaqinan. Dari banyaknya perbedaan pendapat justru menunjukkan satu kesimpulan yang praktis lah bagi orang cerdas lah. Maksud menyimpulkan berarti apa? Laisa yakinan. Penentuannya enggak pasti. Masih dugaan. Bal dhanna. Tapi wal mutayaqqan yang harus yakini huwa wuqu'uha fi syahri ramadhana, yang harus yakini jatuh di bulan Ramadan. Min hari ta'yini waqtiha, tanpa kita menentukan waktunya. Hatta yataharrau, sehingga orang yang rindu akan berusaha mencari-cari jami'a layali ramadhana, di semua malam Ramadan. Ingin punya waktu setiap malam Ramadan untuk mengambil waktu untuk mendekatkan diri pada Allah agar kalau terjadi hari itu Lailatul Qadar dia mendapatkannya. Li'ulama untuk bisa diketahui dengan ini ujian. Li'ulama bisa dikenali al-mujitu orang yang rajin minhum dari mereka minal kaslan. Yang kaslan ya hanya comot aja 21 saja. Karena dia menduga 21. Yang rajin semuanya. Wa qawiyul himmati, yang semangat himmahnya minhum dari mereka, min dhaifiyah dari yang lemah himmahnya. Ya akhil habibu, hai saudaraku tercinta, aktsir min hadzal du'ai, perbanyaklah dari doa ini. Fi layali taharri lailatul qadar, di hari-hari engkau mencari-cari sekaligus menduga-duga ada Lailatul Qadar. Jadi kalau kita menanti Lailatul Qadar ya sudah, kita baca ini. Allahumma innaka afun. Ya Allah, engkau adalah Maha Pengampun. Tuhibbul afwa, senang memberikan pengampunan.
Fa'fu anni, maka ampuni aku. Maka ampuni aku. Waqad sa'alat Sayyidatuna Aisyah tu. Siti Aisyah pernah bertanya kepada Rasulullah, "Ara'aita, apa pendapatmu?" Maksudnya apa yang kau ucapkan? Beritahu aku ya Rasulullah. In alimtu, jika aku bertemu atau tahu anna ayu lailatin lailatul qadri. Ayu lailatin lailatul qadri. Satu malam itu adalah malam Lailatul Qadar, ma aqulu fiha, apa yang aku ucapkan? Apa yang aku ucapkan kalau aku bertemu Lailatul Qadar? Maksudnya, dan kita kan tidak bertemu. Artinya, kalau kita menduga malam itu adalah Lailatul Qadar, itu. Kalau aku menduga malam itu Lailatul Qadar, apa yang harus aku ucapkan? Lah, kita menduga kapan? Yang paling aman duga semuanya setiap malam Ramadan. Karena kan ada pendapat. Berarti baca juga setiap malam, setiap saat. Quli, bacalah wahai Aisyah, Allahumma ya Allah, innaka afuun tuhibbul afwa fa'fu anni. Innaka afuun, engkau maha pengampun, tuhibbul afwa, sedang memberikan pengampunan, fa'fu anni, dan maafkan kami, maafkan aku ya Allah. Rawahu Tirmidzi, Ibnu Hajjah, hadis riwayat Imam Tirmidzi dan Imam Ibnu Hajjah. Insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Semoga ini bisa dihatamkan atau tidak, Allah alam bisawab. Semoga Allah memberikan pemahaman yang benar, ilmu yang manfaat. Allah mempertemukan kita dengan Lailatul Qadar, malam lebih bagus daripada 1000 bulan. Berikan keikhlasan, keistiqomahan dalam kebaikan. Mengampuni orang tua kita dan guru-guru kita. Panjang umur, sehat walafiat, indah di dunia hingga kelak di surga. Berkat Sayyidina Muhammad. Al-Fatihah.